kita berkobar-kobar. Ketika ia berbicara dengan kita, panjang perjalanan menuju Emmaus. Yesus membukakan rahasia yang mulia tentang kasih-Nya yang besar bagi kita yang dikasihi-Nya, tentang kuasa-Nya yang ajaib yang diberikan-Nya kepada kita, agar kita hidup sempurna dalam tuntunan Roh-Nya, hidup mendasar, berbuah dan terfokus. Emmaus Journey, di Emmaus Journey, bersama Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tuhan dimanapun Anda berada, selamat berjumpa, selamat bertemu kembali. Apa kabar Anda semua? Semoga kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat senantiasa. Nah, Bapak Ibu, sejak kebangkitan Tuhan Yesus telah terjadi pertobatan yang menakjubkan. Bagaimana Petrus dan Yohanes bersama murid-murid yang lain mengalami pertobatan dari tidak percaya, akhirnya mereka sungguh-sungguh mengimani kebangkitan Tuhan Yesus meskipun amat berat. Lalu minggu yang lalu, Thomas melewati jalan pertobatan yang luar biasa, memuncak dengan ungkapan imannya. Dari tidak percaya, akhirnya dia bisa mengungkapkan ungkapan iman yang luar biasa. Ya Tuhanku dan Allahku. Inilah iman yang sempurna dari Thomas. Hari ini Bapak Ibu saudara-saudariku, kita memasuki minggu ketiga Paskah. Kita mengikuti pertobatan dua murid yang sangat kecewa, yang kehilangan harapan, sedih. Karena itu mereka keluar dari komunitas. Mereka pergi menyepi, menjauh ke sebuah desa kecil, Emmaus. Dalam perjalanan ke Emmaus ini, mereka berdua berdiskusi hangat. Kita berharap Yesus yang akan menjadi harapan, penyelamat. Hilang sudah harapan kita. Dia ditangkap, diadili, dibunuh di kayu salib, dan dikuburkan. Udah, kita tidak perlu berharap lagi. Apa yang kita bisa harapkan dari dia? Sudah dibunuh, dimakamkan. Begitu sedih mereka, begitu kecewa mereka, putus asa. Nah, dalam perjalanan ke Emmaus ini, Yesus mendekati mereka. Sementara mereka tidak tahu kalau itu Yesus. Yesus mendengarkan semua keluhan mereka. Yesus mendengarkan semua diskusi mereka dalam perjalanan ini. Yesus kemudian bertanya, "Apa yang kalian diskusikan?" Lalu mereka mulai bercerita. "Engkau satu-satunya kah orang yang tidak tahu apa yang terjadi di Yerusalem tentang Yesus dari Nazaret? Orang itu adalah seorang nabi. Melalui kata dan perbuatannya, ia telah membuat banyak mujizat. Banyak orang sakit disembuhkan. Namun, imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami membunuh dia. Diadili. Dia mati. Kematiannya ini membuat harapan kami pupus. Kami sedih, kecewa. Dan perempuan-perempuan membawa berita aneh lagi dan yang mengagetkan. Mereka mengatakan pintu makam terguling. Yesus tidak ada di makam. Yesus bangkit. Dan dia hidup. Bahkan Bapak Ibu saudara-saudari, berulang-ulang
Dia menampakkan diri kepada para muridnya. Tetapi mereka tetap mengatakan kami tidak percaya. Nah, Bapak Ibu, setelah Yesus mendengarkan banyak cerita dan keluhan mereka, mulailah Yesus menyapa mereka. Kamu memang tidak paham ya? Karena hatimu lambat untuk percaya. Semua yang nabi-nabi katakan, kalian harus mendengarkan dan percaya apa yang dikatakan oleh kitab suci. Namun hati kalian lambat. Bukankah Mesias harus menderita untuk masuk dalam kemuliaannya? Lalu Yesus mulai menjelaskan kitab suci dari awal sampai akhir, dari Musa sampai seluruh kitab suci. Hati mereka berkobar-kobar. Penderitaan Yesus adalah jalan yang sangat penting mencapai kemuliaannya. Petrus dalam bacaan kedua mengingatkan umat bahwa kita dibeli, dibebaskan bukan dengan emas atau bukan dengan uang yang bisa saja hancur, tetapi kita dibebaskan oleh darah Kristus. Amin, Bapak Ibu. Oleh darah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku umat Tuhan yang terkasih, Sesungguhnya kita bukanlah orang-orang Kristiani yang sejati kalau kita tidak menerima dan percaya akan pengajaran Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu. Amin. Katakan sekali lagi, amin. Pengajaran Yesus kepada kedua murid yang pergi ke Emmaus sungguh-sungguh menjadi perjalanan pertobatan mereka. Begitu dekat kampung Emmaus, kedua murid mengundang Yesus supaya tinggal bersama dengan mereka. Saat itu pula mereka belum juga sadar kalau yang berjalan bersama mereka adalah Yesus. Dan Yesus melakukan apa yang pernah dilakukan bersama mereka. Yesus mengambil roti, memecah-mecahnya. Demikian juga mengambil anggur yang mengungkapkan dia menderita untuk memberikan kehidupan. Apa itu? Itulah Ekaristi yang kita rayakan setiap hari. Bapak Ibu, saudara-saudari umat Tuhan, anak-anak dan kaum muda, baru pada saat itulah mata mereka mulai terbuka. Dan pada saat itu mereka mengenal Kristus kembali. Dengan memecah roti, Yesus mengingatkan murid-muridnya akan penderitaannya. Dengan memberikan roti, Yesus menyatakan kepada mereka bahwa penderitaannya itu adalah anugerah kasih. Amin. Amin, Bapak Ibu. Selanjutnya, kedua murid kembali ke Yerusalem, berkumpul kembali dengan yang lainnya. Ini juga merupakan buah pertobatan yang membawa sukacita, damai, gembira, pengharapan. Muncul kembali dan kasih satu sama lain, berkumpul sebagai saudara. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Kristus yang bangkit merubah kesedihan menjadi sukacita. Tanpa pengharapan menjadi penuh harapan. Menjauh menjadi hidup bersaudara kembali. Mari Bapak Ibu, mari. Mari kita sambut kabar gembira ini dengan sepenuh hati. Supaya kita bisa hidup dengan penuh sukacita bersama Kristus yang bangkit dan bersama seluruh umat yang lainnya. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan Bapak Ibu, jangan lupa, saya ingatkan, jangan lupa, Ekaristi yang kita rayakan dengan menerima tubuhnya membuka kembali mata hati kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, silakan renungkan, resapkan, dan terutama
Apa makna Ekaristi yang kita rayakan setiap hari? Sungguh akan membawa sukacita kegembiraan. Nah, selamat mempersiapkan diri. Saya Romo Agus Inyoman Murtike SPD, Pastor Paroki Kesatrian Malang. Selamat mempersiapkan diri. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Amin. Yang dikasihnya tentang kuasa